Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak dosen yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang fitokimia senyawa tanin. Sebelum kita mempresentasikan PowerPoint pada hari ini, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Yang pertama, Aldian Bagus Parandani, saya sendiri, Afnida Dwi Lestari, dan Hafiz Ganindia. Untuk presentasi pertama, saya sendiri yang akan membacakannya. Yang pertama, definisi struktur dasar jenis dan contoh senyawa tanin. Yang kedua, sifat kimia, fisika tanin, dan deteksi tanin. Yang ketiga, biosintetis tanin. Dan yang terakhir, isolasi tanin. Oke, apa itu senyawa tanin? Tanin atau dikenal dengan asam tanat merupakan senyawa fenolik polimer dengan banyak gugus hidroksil dan memiliki struktur yang cukup beragam dengan berat molekul tinggi, yakni sekitar 500-20.000 Dalton. Tanin sebagian besar terletak di vakuola atau dinding permukaan tanaman seperti pada jaringan akar, tunas, benih, daun, dan batang. Tersebar luas pada tanaman Gymnospermae dan Angiospermae, tetapi paling banyak ditemukan pada tumbuhan dikotil atau tumbuhan biji berkeping satu. Disebabkan karena tanin termasuk dalam komponen zat organik yang merupakan turunan polimer glikosida di berbagai macam tumbuhan. Selanjutnya ada struktur dasar tanin. Di situ bisa dilihat ya, ada gambar struktur dasar tanin. Slide selanjutnya ada jenis-jenis tanin. Yang pertama ada tanin terhidrolisis. Tanin terhidrolisis merupakan jenis tanin dari turunan asam galat. Tanin ini terdiri dari inti poliol yang paling umum akan dirubah menjadi D-glukosa. Selain itu akan dirubah menjadi multiesterifikasi dengan asam galat, yaitu 3,4,5-trihidroksil asam benzoat dan turunannya. Tanin akan terhidrolisis oleh asam lemah atau basa lemah yang dapat menghasilkan karbohidrat dan asam fenolik. Selanjutnya, ada dua kelas tanin terhidrolisis, yakni pertama, galotanin, terdiri dari senyawa asam galat dan glukosa. Galotanin ini merupakan jenis tanin terhidrolisis yang akan menghasilkan asam galat dan dapat mengandung hingga 5 kelompok galoil yang diesterifikasi langsung ke poliol, yaitu ada mono, di, dan pentagaloil glukosa. Yang kedua ada L-agitanin, terdiri dari unit L-agit dan glukosa. L-agitanin memiliki struktur dengan inti glukosa yang diesterifikasi dengan satu atau lebih unit hexahydroxydipenik acid atau yang sering disingkat dengan HHDP, yang terbentuk melalui oksidatif 2 unit antar asam galat. Biosintesis L-agitanin merupakan oksidatif enzimatik dari galotanin. Selanjutnya yaitu ada jenis tanin yang kedua, yaitu tanin terkondensasi atau proantosianidin. Tanin terkondensasi merupakan polimer dari flavonoid yang terdiri atas 2-50 unit monoflavonoid. Tanin terkondensasi tersebut membentuk oligomer dan proantosianidin polimerik yang terdiri dari unit flavan 3-ol atau katekin yang mana umumnya akan terikat melalui ikatan posisi C4 dengan C8. Nama lain dari tanin terkondensasi yaitu proantosianidin. Karena setelah dilarutkan dengan asam alkohol panas, tanin ini akan melepaskan karbon-karbon penghubung yang akan menghasilkan antosianidin dengan warna merah dan polimer tersebut tidak mudah larut. Beberapa contoh tanaman yang mengandung senyawa tanin.
Pertama, ada jambu biji atau Psidium guajava. Kandungan senyawa tanin terdapat pada daunnya. Daun jambu biji ini dapat digunakan sebagai anti diare. Kedua, buah delima atau Punica granatum. Kandungan senyawa tanin terdapat pada kulit buahnya. Kulit buah delima ini dapat digunakan sebagai antifungi. Dan yang terakhir ada tumbuhan pinang, Areca catechu. Kandungan senyawa tanin terdapat pada bijinya. Pinang dapat digunakan sebagai obat cacing, obat sakit gigi, dan bahan pewarna. Sifat kimia tanin merupakan senyawa kompleks dalam bentuk campuran polifenol yang sukar dipisahkan sehingga sukar mengkristal. Tanin ini dapat diidentifikasikan dengan kromatografi. Senyawa fenol dari tanin mempunyai aksi astringensia, antiseptik, dan pemberi warna. Selanjutnya yaitu sifat fisika tanin. Jika dilarutkan ke dalam air, akan membentuk koloid dan memiliki rasa asam dan sepat. Kemudian jika dicampur dengan alkaloid dan gelatin, akan terjadi endapan. Mengendapkan protein dan larutannya dan bersenyawa dengan protein tersebut sehingga tidak dipengaruhi oleh enzim proteolitik. Kemudian tanin dapat terdegradasi pada suhu 2100 derajat Celcius dan terurai menjadi pirogalo dan pirokatenol, kemudian fluoroglucinol. Selanjutnya yaitu deteksi tanin. Diambil dari jurnal penelitian analisis kualitatif dan kuantitatif tanin, ekstrak kulit buah delima putih atau Punica granatum linnaeus, menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi senyawa tanin dilakukan dengan berbagai proses. Yang pertama yaitu sampel kulit buah delima diekstraksi menggunakan metode maserasi dan diikuti remaserasi. Kemudian maserasi itu dilakukan dengan cara merendam serbuk simplicia dalam pelarut dengan beberapa kali penggojokan atau pengadukan pada temperatur ruangan. Yang kedua, yaitu analisis kualitatif tanin dengan larutan Folin Ciokalteu. Dari hasil pengamatan warna biru yang dihasilkan menunjukkan bahwa sejenis senyawa polifenol yang terkandung dalam ekstrak adalah positif tanin. Sesuai dengan literatur bahwa kemampuan sampel untuk mereduksi reagen Folin Ciokalteu yang mengandung senyawa asam fosfomolidat fosfotukstat membentuk senyawa kompleks yaitu molybdenum tungstat yang berwarna biru. Kemudian pekat, intensitasnya warna menunjukkan kandungan fenol dalam ekstrak semakin besar. Selanjutnya yaitu yang ketiga, analisis kualitatif kandungan tanin dengan metode kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Analisis kualitatif kandungan tanin dengan KCKT ini diperoleh waktu retensi standar tanin dengan waktu 16,518 menit. Pada sampel ekstrak kulit buah delima putih menghasilkan kromatogram pada waktu retensi standar tersebut. Sehingga berdasarkan analisis kualitatif baik menggunakan metode Folin, Ciokalteu dan KCKT ini dapat membuktikan bahwa pada kulit buah delima putih mengandung tanin ini yang ditunjukkan dengan hasil positif dari metode Folin Ciokalteu dan waktu retensi yang sama antara standar dan sampel. Selanjutnya yaitu analisis kuantitatif kandungan tanin dengan metode KCKT. Analisis kuantitatif tersebut dilakukan dengan berbagai penentuan, di antaranya yaitu penentuan panjang gelombang pengukuran baku standar tanin, optimasi sistem KCKT, linearitas dan kurva kalibrasi, serta penetapan kadar tanin total dalam ekstrak dengan kromatografi cair kinerja tinggi
atau KCKT. Dalam analisis kuantitatif tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan kadar tanin pada ekstrak kulit buah delima putih dapat dilakukan menggunakan metode KCKT fase terbalik yang dilengkapi dengan detektor spektrofotometer UV. Kemudian tanin ekstrak etanol kulit buah delima ini yang dianalisis dengan metode KCKT diperoleh kadar rata-rata sebesar 2,1%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai biosintesis tanin. Proses biosintesis dari senyawa tanin ini terbentuk dengan diawalinya asam galat. Asam galat itu ialah komponen dari elagitanin. Pembentukan asam galat ini dimulai dari asam sikimat melalui 3-dehidroksisikimat yang diikuti dengan proses dehidrasi dan enolisasi. Nah, di samping kanan ini ada proses dari pembentukan asam galat dari asam sikimat. Pada proses ini juga terbentuk asam protokatekuat. Nah, selanjutnya di sini ada jalur kedua, pembentukan tanin dari asam galat. Asam galat merupakan suatu senyawa yang sering menjadi pembentuk berbagai jenis tanin lain, seperti asam elagat, prosianidin, katekin, epikatekin, dan pentagaloil glukosa. Pentagaloil glukosa itu suatu galotanin yang sudah ratusan tahun digunakan untuk penyamakan kulit hewan. Pokok pembahasan selanjutnya ialah isolasi tanin. Proses isolasi tanin ini diambil dari Jurnal Internasional Penelitian dengan judul Jumlah Total Fenol dan Isolasi Metanol Tanin Ekstrak Daun Sirih Merah atau nama latinnya Piper crocatum. Proses isolasi tanin dalam penelitian ini melakukan berbagai proses. Yang pertama, ekstraksi tanin daun sirih merah. Ekstraksi fenolik daun sirih merah dilakukan dengan cara melarutkan 100 gram serbuk daun sirih merah ke dalam 250 ml metanol. Ekstrak metanol kemudian diukur pada panjang gelombang 760 nanometer menggunakan reaksi Follin-Cioccalte dan konsentrasinya diukur dengan kurva standar. Karakterisasi fenol total daun sirih merah dilakukan dengan menggunakan sinar UV vis. Hasil fenol total terbaik dari segi kuantitas kemudian dilarutkan dalam 0,5 ml etanol etil asetat atau 1:8 volume per volume digunakan untuk memisahkan tanin. Proses isolasi tanin yang kedua dalam penelitian ini ialah kromatografi lapis tipis atau disingkat KLT. Untuk memisahkan tanin daun sirih merah dilakukan kromatografi lapis tipis dengan metanol etil asetat 1:8 volume per volume untuk memisahkan senyawa golongan tanin. Sebelum pemisahan dengan kromatografi kolom dilakukan uji tanin kromatografi lapis tipis atau KLT untuk mengetahui nilai faktor retardasi atau RF yang berfungsi untuk mengidentifikasi bagian tanin pada silika gel. Ekstrak metanol dari Piper crocatum terlihat secara terpisah pada plat TLC dan dikembangkan dalam sistem pelarut. Proses yang terakhir ialah identifikasi senyawa tanin spektrofotometer dengan sinar UV vis dan FTIR. FTIR itu singkatan dari Fourier Transfer Infrared. FTIR ini sama seperti spektrofotometer infrared dispersi, yang membedakan itu cuma pengembangan pada sistem optiknya sebelum berkas sinar inframerah melewati sampel. Untuk mengidentifikasi kelas tanin daun sirih merah dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer UV vis dan FTIR. Spektrofotometer pindai pada panjang gelombang 200 nanometer
sampai 550 nanometer dan dikalibrasi menggunakan metanol. Kuvet yang mengandung filtrat tanin dimasukkan ke dalam spektrofotometer scanning dan dijalankan pada panjang gelombang 200 sampai 550 nanometer. Total tanin dihitung dengan persamaan E1% 1 cm. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.